Halo Sinegrip, balik lagi bareng gua Rashid Hari yang kali ini bakal nge-review sebuah series yang baru tamat minggu ini, series yang tayang di Disney Plus Hotstar, series ke-9 dari MCU, juga series pertama MCU di tahun 2023 dan series pertama mereka di Phase 5 yaitu Secret Invasion. Sebelum rilis tuh gue antara excited nungguin tapi juga agak ragu sebenarnya. Excited karena akhirnya Nick Fury jadi karakter utama, sebagai orang yang assembling Avengers, yang ngumpulin Avengers. Fakta kalau dia tuh nggak banyak ambil bagian, bahkan nggak ikut ambil bagian sebenarnya. Sama sekali nggak terlibat di babak finalnya di Endgame, itu sayang banget. Agak sedikit mengurangi kepuasan gue nonton film yang perfect banget itu, tapi cuma sedikit sih. Tapi tetap sangat disayangkan Nick Fury nggak ambil bagian di situ. So gue berharap series ini jadi semacam penebusan lah. Gue juga tertarik karena tone-nya tuh kelihatan lebih serius dibanding kebanyakan film ataupun series MCU, lebih deket ke arah spionase yang dark. Tapi di sisi lain gue juga ragu nih. Ragu karena pertama, ini adalah satu lagi adaptasi MCU yang ngecilin skala dari materi aslinya. Kalau yang udah baca pasti tahu ya gimana komik Secret Invasion tuh epic banget, bener-bener mengguncang dunia Marvel. Itu adalah event yang shocking banget karena banyak hero tuh di reveal ternyata adalah Skrull yang menyamar. Dan di sini skalanya kan pasti dikecilin, sebatas ke arah Nick Fury dan para Skrull. Kedua, karena fokusnya tuh lebih ke espionase ya, lebih ke karakter manusia kayak Nick Fury tanpa adanya Avengers, gue khawatir sama kemungkinan kalau seriesnya kesusahan nampilin action yang fun karena nggak ada karakter superhero dengan kekuatan yang macam-macam, sebatas manusia dengan pistol dan bomnya. Nah itu gue khawatir actionnya jadi nggak akan terlalu oke. Soalnya beda banget sama formula MCU kebanyakan. Nah bisa nggak tanpa adanya formula yang biasa, kekuatan super dan yang lain-lain, series ini nampilin action yang seru. Poin-poin di atas tuh udah sempat gue mention sih di reaction gue ke trailernya. Gue lupa yang mana, trailer yang pertama atau yang kedua, tapi gue ingat banget pernah mention itu. Dan setelah nonton 6 episode Secret Invasion, semua hal tadi terbukti kawan-kawan. Hal-hal yang gue tuh excited emang terbukti jadi poin plus Secret Invasion. Hal-hal yang gue khawatirin juga jadi sisi negatifnya, jadi kelemahannya. Kalau soal cerita, intinya Secret Invasion ini adalah tentang kembalinya Nick Fury ke bumi setelah hilang selama beberapa waktu pas stay di Space Station. Dia balik karena beberapa Skrull ngerasa Fury ngelanggar janji buat nyariin mereka tempat tinggal baru. Dan dipimpin sama Gravik yang dulu tuh pernah kerja buat si Fury, barisan Skrull sakit hati ini ngebentuk kelompok ekstremis yang pengen mengambil alih bumi. Dan di sisi lain, Talos yang gak setuju sama metode ekstrimnya Gravik itu masih percaya ke Fury, nolak buat melukai manusia dan akhirnya diasingkan, gak lagi jadi jenderal. Nah konflik antara Gravik sama Talos tuh ngingetin gue ke konflik di Black Panther pertama sih. Kayak T'Challa sama Killmonger. Dua pihak yang sebenarnya sama-sama peduli sama kaum mereka. Sama-sama basicnya itu adalah pengen memperjuangkan hak-hak kaumnya, tapi punya cara yang berlawanan. Tapi mungkin skrip Secret Invasion ini nggak sekuat Black Panther ya dalam mengolah bentrokan ideologi itu. Jadi sampai akhir pun gue tetap ngerasa Talos yang benar. Kayak nggak ada sedikit pun di hati gue yang ngerasa Oke, mungkin Talos tuh lebih simpatik, tapi sebenarnya Gravik tuh gue bisa paham, caranya aja yang salah, tapi niatannya tuh baik tuh gue nggak bisa merasakan itu. Tetap aja pada akhirnya Talos yang bener, Gravik teroris yang salah, that's it. Sedangkal itu masih. Tapi di luar itu, overall, surprisingly nih, dramanya kuat loh. Secret Invasion tuh secara nggak gue duga adalah salah satu series MCU yang paling punya emotional impact. Di setiap episode, gue tuh nungguin banget adegan di menit-menit pertamanya. Soalnya mayoritas momen emosional Secret Invasion, dari drama keluarga, terus persahabatan, bahkan sampai romance tuh mayoritas ditaruh di sana, di menit-menit awal. Ya ada juga yang di tengah, ada juga yang di ending, tapi gue nungguin banget tuh. Menit-menit awalnya bakal nampilin apa, biasanya flashback ke masa lalu, nampilin kehidupannya Fury dulu. Dan gue tuh selalu, seringkali terenyuh, tersentuh ngeliat momen-momen itu. Misal momen masa lalu Fury sama istrinya si Priscilla yang romantis banget, atau di episode pertama tuh pas Talos sama Fury reuni, terus kemudian mereka embracing each other, saling mengungkapkan kesedihan. Fury ngomong gue turut berduka atas meninggalnya istri lu. Si Talos ngomong ini gue nggak tahu mesti berbuat apa. Itu hangat banget. Itu bisa nampilin emosi yang kuat. Directing si sutradaranya si Ali Selim itu kuat dalam munculin dampak emosi. Dan satu yang paling penting, drama itu bikin kita penonton itu lebih kenal sama Nick Fury. Bikin karakter dia yang selama ini tuh misterius, ada di balik bayang-bayang, nggak jelas identitasnya tuh siapa, itu kerasa lebih manusiawi. Kita lebih kenal Nick Fury itu siapa, kita lebih tahu perasaan-perasaan yang dia alami itu apa. Ya karena prinsipnya gini sih, manusia siapapun itu ya, biasanya punya kecenderungan munculin wajah aslinya, sisi dia yang nggak ditutup-tutupin lagi pas lagi jatuh. Dan di sini Fury emang ada di titik yang paling rapuh, sendirian, nggak dibantu Avengers,
Banyak orang yang tadinya tuh ally dia, teman-teman dia tuh curiga sama Fury, nggak lagi percaya sama dia. Gue suka nih Fury yang ini, lebih manusiawi sekali lagi. Apalagi aktingnya si Samuel L. Jackson juga bisa tuh balance antara sisi Fury yang masih badass, yang masih keren, yang masih doyan ngeluarin omongan-omongan sarkas, sama Fury yang lebih rapuh, yang udah tua lewat masa jayanya, yang kadang tuh mikir gue mesti ngapain, apakah gue mampu atau enggak. Nah, Fury yang seperti itu. Acting pemain lain juga oke sih gue lihat di sini. Ben Mendelsohn sebagai Talos tuh bisa ngebangun chemistry, bromance yang kuat bareng Samuel L. Jackson. Terus Olivia Colman itu scene stealer sebagai Sonya, dan Emilia Clarke sebagai Gaia, anaknya Talos, juga bisa meranin anak muda yang rebel, bingung sama jati diri tanpa harus kerasa nyebelin. Itu yang gue sempat khawatir di awal. Gue ngeliat Gaia di awal tuh, ini bocah nih kayaknya bakal jadi karakter yang pengen gue tampol nih. Udah tahu bapaknya berjuang, dia malah rebel sana sini, tapi ternyata enggak. Nah, sayangnya tuh walaupun kuat nampilin emosi, Secret Invasion tuh malah ngelakuin kesalahan fatal dalam ngemas kematian karakternya. Nah, itu gue rasa juga ada beberapa penonton yang berbagi kekecewaan kayak gue sih. Gue gak akan reveal ya siapa yang mati, gue gak akan spoiler. Tapi di sini ada 2 karakter terkenal yang harus menghembuskan napas terakhirnya. Dan gue ngerasa kematian mereka tuh kayak kurang dimaksimalkan dampak emosinya. Yang pertama masih gue terima lah, masih fine. Ada shock value di situ. Ada tujuannya. Tujuannya adalah menegaskan kalau nih loh, Secret Invasion yang sekilas tuh kelihatan kayak cerita mini series remeh, skalanya kecil, spionase serius, tuh ternyata nggak main-main ceritanya. Stake-nya tinggi. Nah, tapi yang kedua tuh fatal buat gue. Komplain gue bukan karena karakternya dimatiin. Gue bukan orang yang kayak wah jagoan atau karakter supporting yang penting mestinya nggak dimatiin dan segala macam. Itu gue nggak yang kayak gitu. Gue nggak masalah siapapun lo matiin. Tapi masalahnya adalah gimana kematian dia itu dibungkus kayak numpang lewat. Kayak kematian karakter yang gak penting, gak heroik, gak selebrasi dalam tanda kutip, ya udah mati dengan cara yang meh gitu aja. Sama apalagi ya, part lain di storytelling itu ada sih yang kurang maksimal, dan itu justru letaknya di esensi utama Secret Invasion. Secret Invasion kan poin utamanya adalah soal gak percaya, soal trust issue. Ya di sini kita ngeliat ya beberapa orang yang kita kenal, karakter yang udah familiar ternyata adalah Skrull. Dan beberapa di antaranya itu munculin twist yang lumayan mengejutkan. Tapi overall tuh gue gak merasakan ada ketegangan gitu loh. Ketegangan hasil saling curiga. Kayak misalkan yang paling oke tuh di episode pertama tuh ada adegan yang oke banget, dimana 2 karakter itu saling berdebat, saling gontok-gontokan, saling curiga. Dan kita penonton tuh dibikin bertanya-tanya juga, ini sebenarnya yang manusia yang mana, yang Skrull yang mana, atau dua-duanya malah manusia. Nah itu rasa kayak gitu, ketegangan hasil rasa gak percaya itu yang kurang bisa dimunculin seriesnya. Sama action. Nah ini dia nih buat gue masalah yang paling utama nih. Generik banget. Kekhawatiran gue terbukti. Kekhawatiran kalau Secret Invasion tanpa karakter Avengers, tanpa superhero atau super villain dengan kekuatan macam-macam, itu actionnya bakal kurang fun tuh sayangnya terbukti. Gak jelek sebenarnya, gak jelek, cuma itu tadi generik. Sutradaranya itu gak bisa ngebangun action yang memorable. Padahal ya sebenarnya nggak adanya kekuatan super yang macem-macem, terus lu cuman dikasih modal senjata, senapan, bom, rocket launcher dan lain-lain, itu bukan alasan nggak bisa nampilin action yang oke sebenarnya. Cuman itu tadi, MCU itu formulanya adalah action dengan superhero. Di saat mereka dikasih yang seperti ini, kelihatan belum terbiasa lah, belum terlalu mateng ngolahnya. Klimaks di episode 6 sebenarnya coba tampil beda ya. Itu punya konsep yang lumayan menarik, lumayan kreatif, tapi ya sekali lagi sih directing sutradaranya tuh so-so banget. Jadinya kayak sebatas fan service aja daripada sebuah action yang mengeksplorasi konsep kreatifnya. Kalau skor buat Secret Invasion ya gue kasih 6,5 dari 10 lah. Karena ini gak jelek, ini punya kekuatan yang lumayan di dramanya, punya banyak momen emosional, tapi masih banyak yang setengah matang di sini. Dan saya banget karena sekali lagi materi aslinya itu kuat. Salah satu event di komik Marvel yang paling keren, yang paling berpengaruh. Jadi gak jelek tapi munculin banyak kekecewaan juga. Tapi menurut lu gimana? Setelah nonton Secret Invasion yang udah nonton semua episodenya, apakah lu setuju kalau ini punya kelebihan dan kekurangan yang seimbang, atau mungkin lu malah kecewa banget, atau sebaliknya lu malah ngerasa ini keren banget? Silahkan tulisin opini lu di kolom komentar. Dan seperti biasa gue ingetin jangan lupa like video ini, subscribe Cinecrip, dan misal pengen ngebantu kami dengan ngasih donasi seikhlasnya as always, klik tombol super thank you di bawah. Oke? So, gue Rashid Hari, sampai ketemu di review-review berikutnya.